Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas penyelesaian permasalahan transportasi dengan metode tahap pertamanya adalah NWC, tahap keduanya adalah MODI ya. Oke, permasalahan yang akan kita bahas dalam video kali ini sama contohnya seperti contoh sebelumnya mengenai pengiriman dari pabrik ke kota. Nah, kita tampilkan tabel awal berdasarkan dari data-data pada soal ya. Kita tampilkan langkah pertama dalam penyelesaian ini kita ingin menyelesaikan dengan tahapan NWC. Maka bermula dari C11 kita isi. Ada nilai 90 dan ada 50. Maka sel 11 ini kita isi dengan angka 50. Ya, karena logikanya kapasitasnya ada 90 dan kebutuhannya 50, maka nilai 50 yang kita isi di sini. Selanjutnya akan kita lihat nilai sel di kiri kanannya, mana yang tidak bisa diisi, mana yang bisa diisi. Yang tidak diisi kita beri tanda silang ya. Maka sel 12, sel 12, sel 21, sel 21 dan sel 31 itu tidak bisa lagi kita isi. Maka kita beri dengan tanda silang untuk memudahkan kita dalam proses selanjutnya. Oke, maka yang kita isi berikutnya adalah di sel 12. Perhatikan nominalnya angkanya 90 di sini dan di 110 di sini ya. Maka tidak ada sisa 90 kapasitasnya. Ada sisa 40 jadinya ya. 90, 50 sudah terpakai berarti kapasitas tinggal 40. Maka 40 yang kita isi di kota B ini. Langkah selanjutnya berarti di kota C, di sel 13 ini, kita silang, tidak bisa kita isi lagi. Kenapa? Karena kapasitasnya sudah habis terpakai. Maka kita silang dia di kota C. Sehingga yang terisi adalah di C22. Angka berapa ya di C22? Muncullah angka 60 karena kapasitasnya 60. Ini kan 110. Kurang 40, 70, sedangkan 70 nggak bisa kita isi di sini karena kapasitasnya hanya 60, sehingga 60 yang kita isi. Dan di C23 tentu akan kena silang karena nggak bisa lagi diisi, kapasitas sudah habis terpakai. Sehingga di C32 bernilai 10 dan terakhir di C33 bernilai 40. Sama seperti yang sebelumnya, kita cek jumlah sel yang terisi tepat 5 dan jumlah kolom serta barisnya dari sel yang terisi harus sama ya. 50 sama 110, 40, berikutnya bernilai total 90 sama kapasitasnya sama dan kapasitas 50 juga sama dan kapasitas. Oke, berarti NWC kita sudah selesai. Sekarang tahapan dari modinya bagaimana? Jadi tahapan di MODI di sini konsep stepping stone-nya tetap terpakai, namun ada tahapan sebelum melakukan stepping stone ya. Nah, di sini kita perhatikan dimulai dengan mencari dan memberi nilai untuk setiap baris dan kolom yang ada. Jadi setiap baris ini ada 3 baris dan ada 3 kolom, itu harus kita beri nilai. Nah, pemberian nilai itu untuk pertama kalinya pada baris. Pada baris dikasih nilai 0. Timbul pertanyaan, baris yang mana? Karena kan lebih dari 3. Oke, ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu dikatakan bahwa nilai diberikan pada baris yang pertama. Dan pendapat yang kedua, nilai diberikan pada baris yang memiliki sel terisi alokasi paling banyak. Sel yang terisi alokasi paling banyak, baris mana? Jadi pada contoh ini, baris 1 ada 2 sel, baris 2 1 sel, baris 3
2 sel. Berarti baris 1 dan baris 3 memiliki alokasi sel terisi yang paling banyak. Sehingga pilih antara baris 1 atau baris 3 yang kita isi untuk pertama kali. Itu yang pendapat kedua ya. Nah, sehingga di sini jika kita memberikan baris pertama itu 0, maka seterusnya nanti pada pengujian berikutnya baris pertama juga harus dikasih 0. Nah, jika Anda melakukan pengisian nolnya pada baris ketiga, maka nanti pada langkah-langkah selanjutnya juga baris ketiga yang harus 0. Artinya setiap penyelesaian ini ya, setiap orang, setiap individu bisa melakukan proses yang berbeda. Oke, dalam hal ini penyelesaian dari contoh yang kita lakukan ya, saya memberikan nilai pertama itu pada baris pertama, nilai 0. Nilai 0 itu saya akan berikan pada baris yang pertama, karena dia juga terisi alokasi paling banyak ya. Jadi kita ambil posisi pendapat 1 bisa, pendapat 2 juga bisa. Oke, baris pertama 0. Langkah selanjutnya, setelah kita lakukan pemberian baris di B1, maka di baris ini juga harus kita cari berapa nilai-nilainya. B1, B2, B1 sudah ya, B2, B3, K1 kolom pertama, K2 kolom kedua, K3. Ini mau kita cari nilainya. Oke, indeksnya itu B1 menyatakan baris pertama, B2 menyatakan baris kedua, dan seterusnya ya. Nah, semua baris itu harus bernilai, semua kolom harus bernilai dengan cara memanfaatkan setiap sel yang teralokasi. Jadi berawal dari sel yang beralokasi saja. Di sini ada C11, C12, C22, C32, dan terakhir C33. Jadi berdasarkan informasi ini kita menghitung baris dan kolom ini ya. Bagaimana cara perhitungannya? Perhatikan. Di sini yang diketahui pertama kali adalah B1 bernilai 0. B1 bernilai 0. Kita menghitung mencari B atau kolom yang lain, baris atau kolom yang lain itu berdasarkan dari informasi baris dan kolom yang sudah diketahui juga. Jadi jangan sampai kita tidak tahu salah satu angkanya ya. Kalau salah satu angkanya tidak diketahui, nggak akan dapat kita penilaiannya. Jadi ada ilmu aljabar di sini. Ya, oke, kita berawal dari C11. Kenapa kita berawal dari C11? Karena B1 sudah diketahui. B1 sudah diketahui ya. Jadi boleh juga dari C12, boleh juga dari C12. Kenapa? B1 sudah diketahui. Jadi indeks pertama menyatakan baris, indeks kedua menyatakan kolom ya. Boleh mana C12 boleh untuk pertama atau C11 boleh untuk pertama. Oke, dalam hal ini saya lakukan proses C11 yang pertama. Maka C11 itu adalah B1 tambah K1. B1 C11 20 ya. Nilai ininya, nilai biayanya. Kita menghitung nilai biayanya. Maka 20 sama dengan B1-nya 0 ditambah K1. K1 karena kita mau tidak diketahui, maka K1. Proses aljabar dilakukan sehingga K1 sama dengan 20 dikurang 0 ya. 20 dikurang 0 sama dengan 20. Di sini dituliskan proses supaya dapat lebih dipahamkan. Oh, dapat 20 dari 20 kurang 0. Oke, next. K1 sudah diperoleh. Sekarang B1, K1 itu informasi yang sudah didapat ya. Kita cari sel yang sudah yang nilai-nilai tersebut salah satunya diketahui ya. Jadi berikutnya kita coba C12. C12 berarti B1 tambah K2. B1 dari indeks pertamanya tambah K2 dari indeks keduanya. B1 sudah diketahui nilainya. Maka bisa dilakukan proses perhitungan. Didapatlah C125. Nih, 5 dari sini. Tambah sama dengan B1 tadi 0 tambah K2.
Maka nilai K2 sama dengan proses aljabarnya 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya C22 kita lakukan perhitungan. C22 berarti B2, B2, dan K2. K2 karena sudah diketahui maka bisa dicari B2-nya. Diperoleh berarti C22 nilai biayanya adalah 20, maka 20 sama dengan B2 karena tidak diketahui maka kita tetap B2 ditambah K2 tadi 5 dari proses sebelumnya ya, dari proses sebelumnya. Oke, kita lakukan aljabarnya, maka B2 diperoleh 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dengan cara yang sama seperti itu juga kita lakukan C32 berarti B3 ditambah K2, B3 indeks pertama tambah K2 indeks kedua. Masukkan angka-angkanya, maka 10 di C32-nya sama dengan B3 ditambah K2 tadi kita dapat informasinya sudah ada dalam perhitungan sebelumnya 5. Maka B3 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. C33 juga seperti itu ya. Sehingga diperoleh K3 sama dengan 14. Jadi prosesnya proses pengulangan terjadi di sini untuk menghitung nilai dari setiap sel yang terisi. Untuk mendapatkan nilai-nilai baris dan kolom ini. Berapa nilai dan baris ini. Oke. Proses perhitungan, setelah kita lakukan proses perhitungan dari sel yang terisi tadi, maka kita pindahkan ke tabel masing-masingnya untuk mempermudahkan pengamatan kita. Jadi kayak ini, K1 nilainya tadi udah kita dapat ya, ini kan posisinya K1, maka K1 kita ambil dari nilai 20. Begitu juga selanjutnya, maka 5 diperoleh dari nilai K2 yang udah kita cari, K2 di sini. Nah, berarti kita lakukan perhitungannya, kita pindahkan dia ya, sehingga tabelnya lebih lengkap. Oke, dengan cara yang sama kita pindahkan K3, B2, dan B3. Jadi pemindahan ke tabelnya dari proses perhitungan tadi. Selanjutnya, kita lakukan pengujian. Apakah sel yang masih kosong dalam tabel tersebut masih dapat memberikan penurunan biaya. Pilih bernilai negatif terbesar. Jadi sel kosong ini, kita mulai masuk ke nilai sel kosong. Jadi sel kosong ini apakah ada penurunan biaya? Bagaimana caranya? Biaya sel kosong itu dikurang dengan nilai baris, dikurang dengan nilai kolom. Dengan memanfaatkan nilai baris dan nilai kolom tadi. Makanya kenapa kita pindahkan dia supaya pengamatan kita lebih cermat. Oke, sel kosong kita ini. Pertama, C13. C13 nih ya. C13 berarti nilai 8 kita kurangkan dengan nilai barisnya. Kita kurangkan dia dengan nilai kolomnya. Makanya 8 dikurang 0 dikurang 14, atau diproseskan penulisannya seperti ini juga bisa. 8 dikurang B1, B1 itu berarti indeks pertamanya ya, B1 dikurang K3, kurang K3, 8 B1 nya tadi 0 kurang K3 nya 14, 8 dikurang 0 kurang 14, min 6. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka C21 itu 15, angka 15 dari sel biayanya dikurang 15 karena B2, nih B2 dikurang yang di atasnya, maka dikurang dengan 20. 15 kurang 15 kurang 20, hasilnya min 20. Oke, selanjutnya C23 nih. C23 maka nilainya dari 10 kita kurang 15 dikurang 15 ya, karena barisnya B2 dikurang 14 dikurang 14, 10 kurang 15 kurang 14 sama dengan min 19. Dengan cara yang sama juga, maka C31
C31 supaya tidak terjadi keramaian pada tabel. Oke, C31 berarti nih, C31 25 kita kurang dengan 5, kita kurang dengan 20. 25 kurang 5 kurang 20 dapat nilai 0. Kita pilih nilai sel kosong tersebut yang memiliki negatif terbesar. Min 20 antara 4 ini, maka min 20 kan negatif terbesar. Akibatnya C21 itu kita isi. Ini kan C21 kosong nih, di sini C21 ya. C21-nya kosong. Sehingga disinilah yang mau kita isi. Nah, bagaimana kita mengisi C21 ini? Nah, disinilah tahapan stepping stone dilakukan. Tahapan stepping stone dilakukan. C21 sini ya, C21 tadi pergerakan stepping stone-nya, berarti ke sel yang terisi. Ke atas, lalu ke 40 ini ke C12, lalu ke C22, dan kembali ke C21. Plus min. Dengan cara yang sama seperti pada stepping stone ya, kita pilih negatif, posisi negatif dengan alokasi yang terkecil. Jadi siapa? Antara 50 sama 60 di 50. Sehingga 50 ini kita pindahkan dia untuk C21. Jadi pemindahannya ke 50 nih ya. Jadi kalau kita lakukan pemindahan, akibatnya biaya transportasi tadi itu akan turun dia sebanyak hemat 20 per tonnya, karena 20 nih ya, 20. Oke, next selanjutnya 20 ini bukan dari sini tapi dari yang posisi 20 ini, berarti kurang sebanyak 20. Oke, next berikutnya berarti yang 50 tadi kita pindahkan dia ke sel 21. Dan sama seperti stepping stone, pergerakan sel yang mengalami pergerakan itu saja yang perubahan angka, selebihnya jangan dilakukan perubahan. Berarti sel ini jangan diisi, kosong juga, ini juga kosong. 2 ini tetap, 10 sama 40 tetap. Maka 4 ini saja yang kita lakukan perubahan angka-angkanya. Oke, berarti yang pertama sel 21 kita isi dengan angka 50. Berikutnya ke atas. Karena ke atas 50 tidak dipindahin ke yang 50 di sini udah kita pindahin, maka yang di atas di sel 11 kosong apa? Ini ya silang ya, silang. Oke, next ke sel 12, maka menjadi 90. Kenapa 90? Karena sini kan tidak bernilai ini tidak terisi nih kan, karena tidak bernilai, tidak terisi, maka 90. Sehingga di sel 22 ini 100, sisanya berarti tinggal 10. Oke, selesai pembahasan untuk yang langkah ini. Selanjutnya bagaimana? Kita cek kembali sumber sel yang terisi udah oke ya, 5. Jumlah per kolom dan jumlah per barisnya sudah sesuai. Kita lakukan pengujian kembali terhadap sel terisinya. Jadi kita lakukan proses pengulangan dari langkah pertama tadi ya. Pengulangan dari langkah pertama tadi. Ingat tadi kan B1 kita 0. Maka selanjutnya pun tahapannya pun 0 untuk B1 di sini. Dengan cara yang sama, kita cari berapa nilai B2, berapa nilai B3, K1, K2, dan K3. Oke, dengan informasi sel yang terisi. Oke, yang pertama kita berawal dari, karena B1 sudah diketahui ya, maka dari sini. Maka ini kita lakukan perhitungan. C12 sama dengan B1 tambah K2. Masukkan angka-angkanya, lakukan proses aljabar. 5
sama dengan 5 dapat dari mana? Dari ini, biaya. 5 sama dengan 0 karena B1 tambah K2 karena belum diketahui kita mau mencari K2. Maka K2 diperoleh aljabarnya 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka dapat K2 5. Oke, sini kita isi secara langsung juga bisa kita lakukan. Saya lakukan di sini pengisiannya K2 ya, K2 5. Maka di sini 5. Oke. Selanjutnya sel yang mana? Kalau kita hitung sel ini sel 21 ini belum dapat. Ini belum dapat, maka kita nggak bisa menghitung sel 21. Sel 22 bisa kita hitung? Bisa, karena nilai K2 sudah diketahui ya. Maka kita hitunglah sel 22. Oke, maka B2 tambah K2. Indeks pertamanya B2, indeks keduanya K2. Maka masukkan hitungannya. 22 nilai biayanya 20. Maka 20 di sini sama dengan B2 karena belum diketahui, tambah K5. K5 karena data sebelumnya. Diperoleh perhitungan secara aljabarnya, maka 20 kurang 5 sama dengan 15. Dengan cara yang sama juga, apa? 15 ya, berarti B2 dapat 15. B2 dapat 15. B2 dapat di sini 15. Dipindahkan langsung, B2 15. Oke, boleh kita lakukan perhitungan. Tadi ini kan belum diketahui nih, yang C12 boleh kita hitung C12 atau kita hitung C32. Terserah mana yang lebih dahulu. Oke, di sini kita hitung C32 terlebih dahulu. Maka 10 C32 nilai biaya selnya 10 sama dengan B3 karena belum diketahui tambah K2-nya 5. K2 hitungan dari awal. Oke, diperoleh dengan proses aljabarnya 10 sama dengan B3 tambah 5. Maka B3 10 kurang 5, hasilnya 5. Dapat B3 di sini 5. Sumber dari perhitungan kita. Dengan cara yang sama kita dapatlah C33. C33 nih, maka didapat K3 sama dengan 14. Sel 21 untuk menghitung K1 diperoleh K1 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan ya, ini tampilan tabelnya supaya lebih rapi. 15, 5 sama 0, 5, 14. 0, 5, 14. Oke. Setelah kita lakukan, ini di prosesnya pengulangan saja ini. Setelah kita lakukan penilaian terhadap baris dan kolom tadi, ini prosesnya, maka kita lakukan uji sel kosong. Uji sel kosong C11. C11 berarti dengan rumus yang tadi ya, biaya sel kosong dikurang nilai baris dikurang nilai kolom. C11 maka didapat, Anda juga bisa langsung nuliskan di sini boleh juga, tapi sebenarnya ini proses perhitungan coret-coret aja ya. Berarti C11 di sini sama dengan 20 dikurang 0, barisnya 0, kolomnya 0. Maka 20 kurang 0 kurang 0, ini dia 20 sumbernya. Oke, dengan cara yang sama berarti C13 8 dikurang barisnya 0, kolomnya berarti ke atas pemandangan kita, penglihatan kita 8, 14. Maka prosesnya min 6. Ini sama min 6. Ini ya prosesnya. Oke, selanjutnya C23. Maka 10 dikurang angka baris adalah 15, angka kolom ke atas penglihatan kita 14. Oke, dengan cara yang sama hasilnya adalah min 19. Terakhir C31. Maka 25 dikurang 5, barisnya 5 di sini dikurang 0 karena kolomnya di atas 0. Sehingga ini hasilnya 20. Ini ya proses terakhir dalam perhitungan ini. Oke,
setelah kita lakukan perhitungan masih terdapat angka negatif, yaitu angka negatif terbesar di posisi sel 23. Jadi posisi sel 23 ini yang mau kita isi dengan cara stepping stone. Jadi di sini bedanya sama stepping stone sebelumnya. Kalau stepping stone sel kosongnya semuanya di stepping stone kan. Kalau dalam modi, nilai sel dimodikan dulu, dihitungkan dulu proses selisih antara biaya sel kosong kurang nilai baris dikurang nilai kolom, mana yang nilai negatif terbesar itu yang di stepping stone kan. Oke, ini dia C23, maka pergerakannya ke sel terisi 40 ini, lalu ke sel 232, lalu ke sel 22 dan kembali ke sel awal ya. Positif, negatif, positif, negatif. Jadi di sini Anda harus paham dulu dengan stepping stone-nya sehingga mudah untuk memahamkan pembahasan terhadap modi. Oke, mana yang kita pindahkan ke sel 23 yaitu alokasi negatif yang memiliki alokasi terkecil, berarti nilai 10. Ini ya, secara kalimat sudah dibuat. Nilai 10 kita pindahkan ke C23. Maka sel di luar itu jangan kita ganggu gugat angkanya 50, 10, sini tidak bernilai, tidak bernilai, tidak bernilai. Di posisinya tetap. Ya, dengan posisi baris dan kolomnya nilai atas itu tetap saya ambil. Oke, kita isi pertama berarti di sini adalah 10. Karena tadi nilai negatif dengan alokasi terkecil di nilai C22 ini ya, kita pindah ke C23. Lalu ke bawah ke sel 33 nilainya berapa? Nah, dengan cara yang sama ya, mengikuti logikanya. Berarti kurang 30 lagi. Oke, next selanjutnya berarti di sel 2 di sel 32 ini bernilai 20. Nah, 20 ini 30 sudah terisi, 50 kapasitas total. Hati di atas 90, kalau diisi 20 jumlah kebutuhan tidak bermasalah ya. Oke, berarti di C22 kita kenakan silang, tidak diisi. Oke, jumlah sel terisi 5 sudah pas, secara baris dan secara kolom sudah sama dengan kebutuhan jumlahnya, berarti next kita lakukan kembali pengujian sel terisi untuk mendapatkan nilai-nilai di baris dan di kolomnya. Jadi pengulangan kembali di sini. Pengulangan kembali kita lakukan. Ya. Di kelemahan di NWC itu tahapan untuk penyelesaian akhirnya memang agak panjang ya. Oke, kita lakukan dengan cara yang tadi. 1, 2 kita lakukan. Nih prosesnya. Maka kita dapat K25. Kita tulis angka 5 di atas. Oke, sel terisi berikutnya ini. C21. Perhatikan di kiri belum ada nilai, di atas juga belum ada nilai. Berarti yang kita lakukan ini dulu. Perhatikan lagi. 23. Di barisnya juga belum ada nilai, di kolomnya juga belum ada nilai, nggak akan kita bisa hitung. Berarti ini jangan dulu. Berikutnya C32. Tidak bernilai di B3-nya, tapi bernilai di K2-nya. Oh, berarti bisa. Makanya proses selanjutnya di C32. Dengan cara yang sama, proses aljabarnya. Lakukan proses perhitungan dapat B3 adalah 5. Ya, B3 5. Dengan cara yang sama seperti tadi, lanjut dia ke C33, dapat nilai K3 adalah 14. Di sini 14. Dan terakhir, belum, C23. Nah, 23 kita dahulukan. Kenapa kita dahulukan 23? Karena kolom 3 sudah didapat. Kalau C21, K1 belum ada, B1, B2 juga belum ada, jadi belum bisa. C23 untuk mendapatkan B2. Dapat B2-nya min 4. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan kembali proses pemindahan
Lakukan lagi terhadap sel kosong, berarti di sini C11. Yuk, ingat kembali, berarti 20 kita kurang dengan barisnya dan kolomnya. Jadi dikurang 0, dikurang 19. Hasilnya 1. Sini 1. Berikutnya C13 berarti 8 kurang 0 kurang 14. Hasilnya min 6. Selanjutnya C22 20 kurang min 4, hati-hati di sini tandanya negatif, dikurang 5, hasilnya 19. Terakhir C31 berarti 25 kurang 5 kurang 19. Jadi kurang 5 dapat dari sini ya, kurang 19 kolomnya. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi pengulangan, masih ada nilai negatif terbesar. Sehingga C13 kita lakukan stepping stone-nya. Lakukan pergerakan selnya C13. Nih, sama seperti stepping stone, maka larinya ke bawah ke C33, berikutnya ke C32 dan C12 dan kembali terakhir di C itu kembali C13. Ternyata yang memiliki alokasi terkecil itu ada di negatif ya, di sini ya, berarti di 30. Maka 30 kita pindahkan ke sel 13. Angka di luar pergerakan sel jangan diubah-ubah, yang kita ubah yang dalam pergerakan sel saja. Oke, maka 30, perhatikan tabel yang di bawah, 30 kita isi untuk sel 13 ya. Berikutnya sel 33 kita isi dengan tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai? Karena tadi kan pindah dia ke atas. Dan tidak mungkin pula ditambah lagi karena kapasitas kebutuhannya sudah 40 di sini. Next, pergerakannya ke sel 232 50 dengan pola logika ya, kita mainkan. Terakhir di 60. Posisi sel 1 2. Dengan cara yang sama lagi, lakukan proses pengisian nilai per baris dan nilai per kolomnya. Ya, ini dianggap Anda sudah bisa melakukan proses perhitungannya. Berarti kita mulai dari sel 12, lanjut ke sel 13, dapat di sini K2 ya, K2 dapat 5 di sini. Di sini dapat K3 dapat 8. Oke, berikutnya 23 kita lakukan perhitungan. Kenapa 23? Oh enggak 21? Karena 21 belum ada nilai di baris dan di kolomnya. Jadi nggak bisa kita lakukan. Kita lakukan dari C23. Maka didapatlah di sini nilai B2 adalah 2. Sehingga antara ini terserah mana yang duluan. Kalau kita lakukan C21, maka nanti dapatnya K1. Kalau kita lakukan C32, maka dapat ini. Oke. Jadi dapatlah B3-nya 5, proses aljabarnya di sini. Ya. Berikutnya di sini nilainya 13. Ini sudah dipindahkan datanya. Lakukan pengujian sel kosong seperti tadi. Setelah kita dapatkan baris dan dapatkan kolom sel kosong, maka C11 di sini 20 kurang 0 kurang 13. Ini dia. Dapat 7. Sel kosong berikutnya di sini 20 kurang 2 kurang 5. Ini dia hasilnya 13. Berikutnya 25 kurang 5 kurang 13. Makanya 5-nya dari sini ya, 13 dari atas, ini hasilnya 7. Dan terakhir 19 kurang berapa nih? 19 kurang 5 kurang 8. Hasilnya 6. Perhatikan tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga ini tabel sudah optimal. Ya, tabel sudah optimal karena tidak ada lagi nilai sel kosong yang bernilai negatif. Tarik kesimpulan.
Oke, kesimpulannya sama membaca tabel berarti pabrik 1 mengirim ke kota B sebanyak 60 ton dengan biaya kirimnya 60 dikali 5, 60 dikali 5. Pabrik 1 mengirim 30 ton ke kota C dengan biaya kirimnya 30 berarti dikali 8 dan seterusnya. Sehingga diperoleh total biaya pengirimannya $1.850. Jadi hasil dari NWC sama MODI ini bernilai sama dia kesimpulannya dengan proses metode sebelumnya yang udah kita bahas sebelumnya ya. Sama. Oke, kelemahannya dari NWC untuk tahap akhir memang cukup panjang proses perhitungannya. Namun proses perhitungan yang dilakukan itu hanya pengulangan dari yang ada. Demikian dulu pembahasan ini. Silahkan Anda lakukan latihan. Ini kan proses permasalahan yang sebelumnya ya, permasalahan sama dengan metode yang lain dari pabrik 1 pengirim ke pabrik ngirim ke kota. Temanya penyelesaian dengan NWC dan MODI. Nah, silahkan sebagai latihan Anda lakukan dengan soal yang sama ini, lakukanlah LC dan MODI bagaimana dan FAM dan MODI ya, sehingga dapat melatih pemahaman Anda. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Silakan lakukan pengulangan sehingga pemahaman lebih dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.